Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sholihin wal muhlisin wa ja'alana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ahli jannati biwairi hisab wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhinal arifin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihil kiram ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina summa khususan ila sultanil awliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Syai'un lillahi al-fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina summa khususan ila hadati Syekh Abdullah Mubarak ibn Nur Muhammad wa hadrati Syekh Mursyidina Syekh Ahmad Saiful Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Surah Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para masyayikh, para alim ulama, para asatidah, sesepuh TGN Suryalaya Sumatera Selatan, sesepuh LDTGN Suryalaya Sumatera Selatan, wabil akhos sahibul hajah, siapa namanya? Jeki Yakinata, sekeluarga. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita ikhwan akhwat murid bangarsa Aba Anum Syekh Ahmad Saiful Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat Allah, rahmat Allah, taufik hidayah Allah yang selalu kita terima di mana saja berada. Syukurin dengan kalimah syukur, alhamdulillahi rabbil alamin,
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Kalimah syukur ini menurut sebagian ulama salaf sufi, Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah, ini tidak pas kepada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita siang, malam, pagi, sore. Kenapa? Karena orang mengucapkan kalimat la ilaha syukur alhamdulillah apabila orang itu mendapat keuntungan. Kalau nggak dapat untung, nggak mengucapkan alhamdulillah. Apabila setelah makan makanan enak sudah penuh derap, alhamdulillah. Begitu lapar tidak baca alhamdulillah. Jadi syukur ini kalau dikaji kurang pas. Makanya kita selalu menerima nikmat Allah. Bayangkan panjenengan ke sini bisa jalan, apa nikmat apa enggak? Nikmat. Makanya kalau hanya alhamdulillah sebagian itu. Nyampe di sini panjenengan bisa sholat berjemaah, itu nikmat rahmat. Karena panjenengan dikasih sayang oleh Allah. Berapa banyak orang sehat-sehat, muda-muda, tapi nggak bisa kumpul beramal soleh. Berapa banyak orang itu tua-tua, sudah umurnya lanjut, tapi kumpul beramal soleh, berkhataman, berzikir, bermanakib. Ini perbedaan. Makanya kita sangat pas kalau kita memperbanyak syukur kepada Allah dan berterima kasih banyak kepada guru kita. Kita diberi talqin dzikir hofi, sabda fatwa beliau inna apa itu tentang syukur. Syukur yang pas menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki radhiyallahu an fi Makkah Al-Mukarramah. Inna ra'sa syukri, ketuanya syukur dzikrullah, ingat Allah. Fama syakarallah malam yadkurhu, maka tidak dinamain bersyukur orang itu kalau tidak ingat kepada Allah. Ya masuk syukur juga seperti tadi alhamdulillah, tapi itu menunggu waktu. Juga bisa diwiridkan oleh orang-orang dalam syariat yang tidak masuk thariqah setelah salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dihitung. Tapi begitu sibuk, wirid itu ditinggal. Panjenengan mungkin dulu sebelum masuk thariqah berwirid. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, baca apa itu ayat kursi langsung dikit. Tapi kalau panjenengan sibuk, duhur sibuk, asar sibuk, salat saja, dikirnya ditinggal. Ya apa enggak? Dikode apa enggak? Enggak dikode itu. Ditinggal aja. Hanya salat saja yang diamalkan. Wiridnya ditinggal, enggak dikode. Tapi kalau thariqah mana saja? Thariqah ini banyak. Qadir Naqsyabandiyah kita, thariqah Qadir Naqsyabandiyah Paterongan, thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Banten,
Di Madura itu ada juga mursyid dulu yang diangkat oleh Syekh Ahmad Otip Sambas, Kiai Imam Gandeng Sumenep, cuman tidak berlanjut. Toriko apa saja pasti mursyid itu menganjurkan dengan amalan istiqomah. Kenapa? Kalau tidak istiqomah, ya bukan toriko lagi. Toriko ini amalannya pasti istiqomah. Naqsabandiyah istiqomah, cuman cara hitungan itu yang diamalkan. Dikir hofi ada hitungan waktunya bebas sehari semalam. Ada yang diberi hitungan 5.000 dikir hofi. Ya di apa itu bertingkat-tingkat juga. Nah, makanya ikhwan ahawad ini kalau Allah, zikir hofi ini mengingat Allah agar kita selalu ingat Allah. Orang kalau selalu ingat Allah, namanya orang itu mendekat kepada Allah. Oleh guru mursyid kita dianjurkan dengan mendekat Allah itu banyak sekali amal-amal soleh. Berzikir jahar mendekat Allah, berzikir khafi mendekat Allah, berkhataman mendekat Allah, salawat Bani Hashim mendekat Allah, bermanakib mendekat Allah. Itu anjuran Rasulullah mendekat Allah. Bahkan pas dengan anjuran Rasulullah, para sahabat menganjurkan bangun malam, setelah bangun mandi, ya mandi taubat. Setelah mandi taubat sholat taubat. Itu anjuran Abah Anum di dalam toriko ini. Memang ada anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bi qiyamil lail, tetapkanlah kalian semua, jangan hanya coba-coba, bi qiyamil lail, dengan bangun malam. Kenapa Rasulullah itu menganjurkan setiap malam, dianjurkan bangun malam bi qiyamil lail? Fa innahu da'bus solihina qablakum, karena sesungguhnya bangun malam itu memang kebiasaan. Biar jam jangan ditengok dulu, saya baru saja ini. Kalau panjenengan nengok jam, saya bisa nengok jam juga nanti. Tinggalin dulu jam itu. Kalau sabda Rasulullah itu menganjurkan begitu, wa innahu da'bus solihin qablakum, karena bangun malam itu kebiasaan ulama-ulama soleh sebelum kalian semua. Jadi sebelum kita, ulama-ulama salaf yang soleh sudah membiasakan bangun malam. Makanya Abah Anum, saya yakin bahwa Abah Anum itu mengikuti sabda Rasul, ulama-ulama salaf soleh. Makanya panjenengan jangan pusing-pusing dengan mursyid. Sekarang banyak orang pusing gara-gara mursyid. Nggak usah cari-cari mursyid. Kalau ada pusing mursyid, cari mursyid, tentunya saya cari duluan. Terus terang, di Madura banyak mursyid. Kalau saya mau pindah mursyid, saya pindah duluan ke mursyid yang benar. Ada di Madura mursyid Naqsabandi, ada mursyid Tijani, ada, tapi saya nggak mau pindah. Kenapa? Karena saya yakin Bangir sahabat ini tidak wafat. Lain dengan kita, tidak wafat.
Jadi rugi orang ini murid pengersabah kalau pusing dengan mursyid. Tetap abang mursyid kita fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Fa innahu da'bus sholihin qablakum. Salat tobat, ya, amal lain barangkali punya apa itu riyadhah waktu malam. Fa innahu da'bus sholihin qablakum, untuk mendekat Allah. Kenapa? Wa qurbatun ilallah ta'ala. Bangun malam itu dengan amal soleh juga pendekatan kita kepada Allah. Mendekat waktu malam, lebih hebat dengan mendekat waktu siang. Apalagi setelah jam 12. Setelah jam 12 Allah mengutus malaikat keliling dunia ini. Bahkan menanya siapa orang-orang yang punya hajat. Malaikat diutus oleh Allah. Oleh Allah akan diijab hajatnya. Kalau sudah tinggal malam sepertiga malam, malaikat itu turun dari langit, cari orang-orang yang tidak tidur, yang berdoa kepada Allah, beramal soleh kepada Allah. Wa qurbatun ilallahi ta'ala. Ini bangun malam. Wa manhatun anil ismi, dan bangun malam ini dengan beramal soleh, manhatun anil ismi, mencegah dari dosa-dosa yang akan dikerjakan. Ini fadilahnya bangun malam yang melaksanakan amal soleh. Ya, kita manusia biasa, kadang-kadang kita kalau sudah sibuk, biasanya bangun malam itu kelewat. Ya, manusia sih. Tapi jangan putus asa, besok malam lagi. Bangun malam, wa manfatun anil ismi, wa takfirun lisayyi'at. Dan bangun malam ini yang dibarengin dengan amal soleh, wa takfirun lisayyi'at, menutupin kejelekan-kejelekan yang pernah dikerjakan. Amal-amal jelek tertutup dengan adanya bangun malam yang dibarengin amal soleh. Wa matradatun lidda'i anil jasad, dan amal soleh yang barengan dengan amal soleh itu bangun malam bisa mengusir. Wa matradatun lidda'i, mengusir kepada penyakit-penyakit kita yang ada dalam jasad, diusir. Luar biasa bangun malam. Wa matradatun lidda'i anil jasad. Makanya di dalam tariqah kita lengkap sih. Dari pengarsa abah, walaupun abah guru kita kata orang wafat, lengkap ketinggalannya. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Ini maksudnya murid-murid pengarsa abah agar semuanya mendekat kepada Allah. Orang yang mendekat kepada Allah, Allah memberi kasih sayang. Orang kalau dapat kasih sayang Allah, tidak sama dengan orang yang tidak dikasih sayang. Terus terang, kalau sudah dikasih sayang Allah, contoh, saya tidak akan mencontohkan orang lain karena saya punya guru mursyid. Seandainya guru mursyid kita tidak disayangin Allah, tidak mungkin orang Singapura datang ke Suryalaya.
Tidak mungkin Malaysia datang ke Suryalaya. Tidak mungkin Brunei, Thailand, Amerika datang ke Malaysia. Dari ke Suryalaya, dari Suryalaya terus ke Sumeneb. Saya ketemu dari Amerika. Nah, makanya ikhwan bukan Allah. Untuk menjadi kekasih Allah, kita belajar sama-sama bareng-bareng. Mari. Oleh pengersahabat sudah dikasih, diberi ajaran untuk menjadi umat Rasulullah, murid pengersahabat sampai menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan luar biasa kekasih Allah. Dikasih sayang Allah. Bahkan ada orang itu minta ampun kepada Allah karena merasa dosa, yang dikerjain dosa tidak diberi ampun. Ini fatwanya seorang ulama sufi, Syekh Yahya bin Mu'ad. Menurut akal kayaknya kurang pas orang minta ampun kepada Allah. Kam min mustaghfirin mamkutun wa sakitin marhumun. Kata saya Yahya bin Mu'ad, banyak sekali orang-orang minta ampun kepada Allah, baca istighfar, astagfirullahaladzim, tetapi oleh Allah mamkutun, tidak diampunin, bahkan mamkutun, dibenci. Banyak itu fatwanya Syekh Yahya bin Mu'ad. Itu pakar tasawuf. Mungkin manakala pakar tasawuf fatwanya tidak salah. Fatwa ulama ini kalau salah menjadi penyakit. Tetapi kalau benar menjadi penyembuh. Ya menurut akal, masa sih orang minta ampun kepada Allah oleh Allah dibenci? Nah, di situ ada tafsir. Orangnya minta ampun kepada Allah, wahada istighfarullah, minta ampun kepada Allah, wa qalbuhu fajirun, hatinya orang itu fajir, durhaka, siang mengerjakan dosa, malam mengerjakan dosa, nanti minta ampun, besok mengerjakan dosa, lusa mengerjakan dosa, nanti minta ampun, enggak diampuni. Panjenengan coba contoh, ada tetangga sampean besok ya tobat sama saya, lusa menyalahi sampean, tobat lagi, besok lagi menyalahi sampean, tobat lagi. Enggak kira sampean, wah orang-orang apa ini? Gua sakitin marhumun, banyak juga kata saya bin Mu'ad, orang itu tidak minta ampun, tidak baca apa-apa, tidak baca salawat, tidak baca dzikir, tidak baca Quran, tapi orang itu marhumun, dikasih sayang oleh Allah. Nah, itu yang hebat. Enggak baca apa-apa, enggak baca salawat, enggak salat sunnah, enggak dzikir, enggak tasbih, tapi oleh Allah dikasih sayang. Yang namanya orang itu diam aja, enggak baca apa-apa, tetapi kata saya Yahya bin Mu'ad dalam tafsirnya, wa qalbuhu dzakirun, hatinya berzikir terus. Nah, itu dikasih sayang oleh Allah. Bukan wajibnya ditinggal, wajib dikerjakan, diamalkan, hatinya dzikir terus kepada Allah.
Ini namanya mengingat Allah. Dalam Al-Quran, orang yang mengingat Allah artinya alam ya'ni lilladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah. Ingat Allah ini namanya khusyuk kepada Allah. Makanya saya pernah ngisi dulu di Lumajang pengajian manakib menerangkan tentang khusyuk. Karena dalam thariqah itu khusyuk harus diungkap. Karena menurut Imam Ghazali orang sholat harus khusyuk. Menurut Imam Ghazali. Selesai saja misi pengajian di Lumajang itu, ada Ikhwan, ya Ikhwan sudah nanya, Pak Yai, tadi Pak Yai bilangin tentang khusyuk dalam sholat, di luar sholat. Saya sering ketemu dengan apa? Kadang undangan Pak Yai, ada ulamanya yang diundang, kadang-kadang ada hajatan, baca salawat. Yang baca doa itu ulama, kiai. Ada sebagian orang itu waktu kiai baca doa itu, sebagian yang diundang itu orang-orang sampai air matanya itu bercucuran. Apakah itu khusyuk? Tanyanya begitu. Saya tanya dulu, orang yang air matanya bercucuran itu, apa orang itu banyak hutangnya? Kalau banyak hutangnya bercucuran karena enggak bisa menyerah hutang, orang itu berdoa, Kiai barangkali doanya diterima. Atau orang itu, siapa itu, istrinya lari, bisa. Ada juga tapi jarang orangnya itu khusyuk, air matanya bercucuran. Ada tapi jarang itu. Makanya air mata yang bercucuran ini karena takwa kepada Allah, nanti di akhirat air mata ini unjuk rasa kepada Allah. Ya. Demo nanti. Orang sudah divonis oleh malaikat masuk neraka. Saya pernah ketemu ini. Setelah divonis masuk neraka, air mata bicara. Ya Allah, saya dulu waktu di dunia dengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang hatinya takwa kepada Allah, saking takwanya itu ya Allah, air matanya bercucuran, maka orang itu diselamatkan dari api neraka. Bagaimana kata Allah? Bagaimana ini malaikat? Ya sudahlah, surga gara-gara air mata. Tapi datangnya dari hati, bukan nangis beneran itu. Kalau nangis beneran itu anak-anak, anak-anak ini minta kerupuk. Iya, ini makanya ikhwan ahwal ilmukan Allah, apa yang kita sudah terima dari guru mursyid, insya Allah wakil talqin itu kan banyak. Sekarang tinggal 25 wakil talqin, ya 25 wakil talqin. Makanya panjenengan mumpung masih ada wakil talqin, kalau bisa panjenengan ajaklah tetangga-tetangga, teman-teman masuk TKN talqin kepada wakil talqin. Kenapa? Untungnya panjenengan luar biasa. Bukan hanya yang diajak untung. Sabda Rasul, man sanna bil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusah min ujurihim syai'un. Barang siapa yang melaksanakan, mengamalkan dalam Islam ini kebaikan, thariqah kan amal baik,
falahu ajruha, maka pahala itu didapat panjenengan yang mengamalkan. Falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu, dan mendapat pahalanya orang yang mengerjakan karena diajak panjenengan setelah panjenengan. Diajak oleh panjenengan, dapat pahala dalam mengamalkan segunung, sampeyan juga dapat segunung. Kalau dapat 2 gunung, panjenengan dapat 2 gunung. Makanya beruntung, bukan hanya nanti di akhirat itu. Banyak orang itu kaget sama amalnya. Loh, saya di dunia amal saya kayak sedikit, kok sekarang amal saya tumpuk-tumpuk itu? Tanya sama malaikat, kok banyak sekali amal saya? Malaikat, iya, untung panjenengan ngajak orang amal soleh, ngajak orang ini dapat juga. Alhamdulillah. Biasanya ngajak orang itu cari uang, sana. Wah, kalau amal soleh jarang, ya, jarang. Makanya nanti di akhirat itu ketahuan semua. Ya. Nanti, wah, mania dulu di dunia saya nggak ngajak orang-orang, ya, sudah ada di akhirat sudah nggak bisa lagi itu, nggak ketemu itu. Hari kemarin nggak ada lagi, hari tadi nggak ada sudah, besok jadi kemarin nih. Makanya mumpung kita oleh Allah diberi tambahan umur, selain kita mengamalkan sendiri, ya, apalagi sampai menjadi yang diajak atau anak-anak menjadi soleh. Yang ngajak nggak soleh umpamanya, tapi diajak sampai soleh, luar biasa, luar biasa. Makanya kita ini bukan mengandalkan apa itu thariqah, enggak, tapi memang itu fatwa dari ulama-ulama salaf. Fatwa memang begitu, enggak pilih kasih, ya, enggak kira saya orang perempuan. Ada perempuan itu derajatnya luar biasa tinggi, lebih dari laki-laki ada, sampai jadi waliyah. Itu di manaqib, di tawassul, min kulli waliyin wa waliyatin, dari orang laki-laki wali dan perempuan wali. Ada ibu-ibu, siapa tahu ada yang waliyah itu, ada di Palembang ada yang waliyah, enak, walaupun keluarganya enggak wali, ibunya yang wali, bagus sekali. Jangan ditinggal perempuan itu aja. Iya ya, tadi jam 11 kurang seperempat kelewat ya, kelewat sedikit, nggak apa-apa ya. Ini saya terakhir ini ya, terakhir, tapi bukan terakhir saya akan meninggal dunia, tidak, akan meninggalkan Palembang sementara. Mudah-mudahan kita ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, karena kita ini sama semua, sama murid abang, nggak ada yang lain. Ini wakil talqin, LDTKN, ketua, sama. Jadi kita mari sama-sama belajar semua kepada pemirsa abah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, inilah kiranya dulu yang bisa saya sampaikan. Seandainya yang saya sampaikan ini ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau benar apa yang saya sampaikan ini dari Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.